nama saya Maya Lia. Dan saya di sini itu bagian dari Kara Oil Squad dan Indo Oil Sister. Mungkin ada yang bukan Oilers di sini, itu adalah komunitas Oilers yang living. Jadi kita memang sering mengadakan Zoom seperti ini dengan materi macam-macam. Yang penting belajar terus, ada macam-macam. Nah, kali ini, malam ini kita mau belajar atau kita lebih tepatnya sharing-sharing tentang mengoptimalkan Canva. Kayaknya udah banyak juga yang pakai Canva untuk bikin konten atau desain grafis. Cuman mungkin semoga apa yang nanti saya sampaikan malam ini bisa menambah tips dan trik teman-teman ketika memakai Canva dalam mendesain. Nah, ini ya, semoga semua kelihatan. Jadi, kita itu selama ini kan pakai Canva biasanya buat ngedesain konten Instagram yang sifatnya statis gitu. Atau kalaupun kita mau nambah-nambah sedikit animasi juga bisa, biasanya untuk story. Atau juga kita bisa bikin flyer-flyer, brosur. Kita juga sebenarnya di Canva itu buat teman-teman yang aktif Instagramnya itu ada juga fitur untuk membuat postingan secara terjadwal. Jadi kita tuh udah bikin konten-kontennya tanggal 1 konten ini, tanggal 3 konten ini. Dan begitu kita masukkan ke dalam plannernya Canva, dia itu sebenarnya otomatis posting termasuk dengan kata-kata yang akan kita postingkan di Canva. Oke, kemudian selain itu Canva itu juga sudah meluncurkan fitur yang terbaru yaitu bikin animasi dan video dengan subtitle maupun tanpa subtitle. Nah, yang akan kita pelajari malam ini khususnya adalah membuat bio link atau katalog online dan juga membuat simple website. Yang kita maksud simple website itu seperti apa sih? Memang tapi saya yakin ini akan berkembang terus ya di Canva-nya. Untuk sementara simple website itu memang konten-konten yang bisa kita masukkan ke dalam Canva itu masih terbatas. Terbatas dalam arti gini, mungkin teman-teman pernah buka website yang bisa shopping langsung masukkan ke keranjang belanja, kemudian langsung melakukan pembayaran, check out gitu, kemudian barangnya dikirim atau e-commerce lah bahasanya. Nah, Canva belum bisa seperti itu. Tapi yang seperti apa jadinya websitenya? Nah, kita bisa lihat contoh dulu ya. Nih, saya akan ngasih contoh dan ini semoga bisa menjadi gambaran teman-teman gimana kita bisa memaksimalkan Canva. Yang pertama, kita mulai dengan bio link atau katalog online. Jadi, ketika kita membuat suatu katalog online, sebenarnya kita bisa membuat menjadi sesimpel ini. Ketika kita klik dengan ikon yang ada di landing page yang tadi kita sediakan, itu kita bisa langsung memberikan presentasi kepada teman yang mengklik link tadi. Akan seperti ini kan. Ini bisa dibuka dalam di website, di browser maksudnya, ataupun di laptop maupun di handphone. Jadi dia karena ini formatnya yang saya pilih adalah format untuk handphone, jadi dia akan cenderung seperti portrait ya, bukan landscape. Tapi itu masalah pilihan sebenarnya karena ini biasanya saya sebarkan untuk teman-teman ketika kita sedang WA. Nah, terus seperti apa lagi? Pernah nggak lihat kalau di Instagram itu di profil kita kan bisa masukkan website. Nah, di situ kita bisa masukkan link seperti ini. Jadi profil kita di Instagram ketika orang ingin, biasanya teman-teman pakai Linktree ya, tapi kita bisa pakai Canva. Kalau kita mau pakai Canva, maka sifatnya kita bisa menambahkan animasi, kita bisa menambahkan desain grafis di situ, jadi tidak statis, tidak boring gitu ya. Desainnya bisa apa aja. Nah, ini semua bisa kita klik. Kalau ini bisa masuk ke Instagramnya yang ini misal, atau di Instagram yang ini. Itu semua tergantung kita mau isi seperti apa. Kemudian nih ada teman-teman juga misal
ingin memberikan panduan kepada misal member baru atau informasi apapun gitu ya. Ini kita juga bisa membuat seperti ini. Sebentar, salah pencet. Oke. Ini kita bisa buat panduan seperti ini. Jadi ini semacam buku saku digital. Kembali ya disclaimer tadi ya. Mungkin ini memang tentang Euler, tapi teman-teman sebenarnya bisa membuat untuk apa saja gitu, untuk materi apapun gitu. Nah, di dalam panduan digital ini di daftar isi itu kita juga bisa membuat daftar isinya itu connect. Nanti kita akan contohkan di link yang lain. Nah, ini seperti ini kita masukkan semua apa yang memang kita ingin ada di dalam panduan itu gitu. Tanpa harus memberikan secara fisik buku, tapi kita hanya memberikan link tanpa juga memberikan PDF. Kenapa? Karena kadang-kadang dengan PDF itu kan berarti kita menyimpan file ya. Kadang-kadang suka filenya hilang, kemudian atau lupa terdownload atau terlalu besar gitu karena kita ingin gambarnya bagus seperti ini nih. Sebenarnya kalau kita download PDF dia akan cukup besar ukurannya karena saya banyak menggunakan foto-foto. Nah, itu nanti akan akan besar. Nah, dengan kita menggunakan link saja, maka itu akan tidak mengambil storage, lebih hemat dan tinggal dibintangin aja tuh di WA. Dia akan bisa membuka kapanpun itu. Kemudian ini sama ya panduan. Nah, ini juga katalog. Kalau kita punya banyak produk, kita punya banyak hal yang kita ingin sampaikan. Misal ada yang nanya, kamu punya produk apa aja gitu, dan kita nggak punya website gitu untuk menunjukkan itu. Bisa aja kita punya Instagram, Tokopedia atau Shopee gitu kan. Tapi kita pengen ada bentuk katalog yang cakep, katalog produk yang cakep yang bisa memberikan informasi yang menarik gitu. Biasanya saya akan menggunakan link ini karena di sini sifatnya lebih lengkap dan memang beberapa informasi tidak bisa untuk dipublish di sosmed, artinya hanya bisa kita berikan secara langsung kepada orang per orangnya. Nah, di sini kita akan memanfaatkan lagi beberapa link yang bisa kita klik. Nanti akan kita kasih tahu caranya ya. Ini memang sengaja teaser dulu. Termasuk ini. Setiap bulan, setiap ada produk baru, kita kan berarti harus membuat update ya. Apa iya kita harus setiap bulan bikin link baru? Nggak perlu. Di Canva itu bisa dipermudah hanya dengan kita membuat satu link di sini, maka kita bisa mengupdate produk-produk yang akan berganti tiap bulannya. Kita bisa juga menambahkan keterangan, informasi seperti tadi yang ada di katalog produk di dalam flyer ini, di dalam e-katalog ini. Jadi kita cukup menyampaikan, pokoknya kalau kamu mau tahu ada produk atau promo tiap bulan, kamu bisa langsung buka di sini gitu. Nah, yang terakhir, ini saya skip aja. Yang terakhir adalah yang ini ketika dibuka, inilah yang namanya website melalui Canva. Bentar ya. Sebentar. Di sini soalnya nggak tahu nih kenapa tadi sih. Tunggu ya, saya ganti browser dulu sebentar. Grogi Canva-nya. Iya, tadi udah ini aman-aman aja.
Sebentar. Karena kebetulan saya menggunakan double link ya, jadi nggak langsung dari Canva-nya, tapi saya short link-kan dengan apa namanya, dengan SID. Jadi, sepertinya saya tahu. Di komputer satunya bisa ini. Nah, oke. Sebentar, saya share screen yang satunya. Nah, oke. Ini ya, saya share screen. Jadi, tadi kalau misal kita klik link yang tadi, maka dia akan keluar dalam bentuk website seperti ini. Ini yang saya bilang simple website ya. Kadang-kadang kan kalau kita lihat website kan dia ada beberapa part dari website, misal ada menu kiri, menu atas, atau menu kanan gitu kan. Kalau mungkin teman-teman yang pernah ngedesain juga. Nah, sebenarnya di sini bisa, tapi di Canva itu akan lebih simpel seperti ini. Kita bisa saja memberikan menu-menu yang ada di dalam website itu seperti ini. Ini kita bisa klik masuk ke halaman seperti ini. Kita bisa juga kembali ke home untuk kembali ke halaman menu. Kemudian kita bisa masuk ke misal ini halaman yang tentang IO. Kita juga bisa masuk ke home lagi gitu. Nah, masalah kemudian nanti ada menu apa saja di sini itu sebenarnya kita bisa atur sendiri ya. Cuman poinnya adalah bahwa menu yang ada di sini ini semua hidup. Artinya ketika saya scroll ke bawah itu kita bisa atur juga websitenya seperti apa. Dan ini yang menarik, apa sih bedanya dengan yang tadi di link yang tadi dibuka sama yang website ini? Website ini ketika dibuka di handphone atau ketika dibuka di iPad yang memiliki format berbeda dengan laptop, dia akan secara otomatis menyesuaikan dengan formatnya itu. Nanti akan saya tunjukkan juga caranya. Nah, itu yang menarik. Jadi kita nggak perlu bilang, kamu harus buka di browser ya, kamu harus buka di laptop biar penampakannya ideal gitu. Nggak perlu, karena di dalam pembuatan website di Canva, itu semua bisa adjusted gitu. Mau dibuka di mana. Nah, ini juga bisa, yang menarik dari website kan adalah dia bisa menemukan semua informasi yang dia mau, dia klik yang memang dia mau, di situ akan keluar yang kita sudah taruh sebagai kelanjutan ketika dia ngeklik itu. Atau juga kita mau masukkan about, maka dia akan masuk ke misal di sini. Nah, itu semua termasuk kita memberikan link-link ini agar dia otomatis masuk. Sekarang jadi gimana dong caranya? Oke. Ini ini sudah kelihatan lagi apa belum ya? Belum ya, tunggu. Saya akan ganti share ini lagi ya. Oke. Nah, gimana caranya untuk bisa bikin seperti itu? Sebenarnya caranya itu mudah banget. Jadi semua itu hanya tentang hyperlink. Jadi di Canva itu ada satu fitur yang saya udah nggak pakai fitur itu, harus pakai fitur itu, yaitu adalah hyperlink. Apa sih hyperlink itu? Jadi hyperlink itu adalah membuat link pada icon, pada tulisan, pada apapun yang kita mau di Canva. Caranya gimana? Mungkin kita langsung ini aja ya, langsung buka Canva-nya untuk praktek ya. Oke. Jadi ketika di Canva kita mau membuat hyperlink tentang halaman yang ada. Jadi misal kita sudah membuat website, kemudian kita mau membuat hyperlink pada halaman lain di website itu gitu. Seperti ini. Kita mau apa kata mereka ini akan masuk di halaman yang kedua. Caranya gimana? Caranya itu adalah kita grup dulu ya. Kemudian ini ada icon link. Nah, di icon link inilah kita klik, kemudian kita cari, kita mau menyambungkan icon apa kata mereka ini
di halaman yang mana. Bisa di halaman 3, halaman 4, halaman 5 gitu. Nah, saya mau sambungkan di apa kata mereka. Kalau misal sudah saya sambungkan di sini, maka ketika saya klik ini nanti, dia akan lanjut ke situ, ke go to page-nya itu ke sini gitu. Nanti setelah di preview ya. Gitu. Nah, hyperlink itu selain bisa untuk masuk ke pages in this document, artinya halaman-halaman yang ada di dalam desain yang sama, kita juga bisa masuk ke dalam desain yang lain di dalam Canva. Jadi kan tadi saya udah bikin ada yang bio link tentang Instagram saya gitu ya. Ada juga tentang katalog atau tentang flyer, promo flyer. Nah, itu kita bisa masuk ke situ. Atau kita juga bisa masukkan link apapun yang memang kita sudah punya. Misal ada informasi tentang produk apa di suatu website, misal websitenya yang living gitu. Ya udah kita bisa masukkan copy websitenya yang living, kemudian biasanya kan ada macam-macam gitu ya alamatnya. Nah, kita copy aja dari situ dan kita paste di sini, paste di sini. Maka dia ketika ada yang nanti mengklik link ini, karena kita sudah pasang link di sini, dia akan diarahkan menuju website yang tadi sudah kita setting di sini. Jadi yang tadi saya sampaikan di sini tentang tentang macam-macam ini pada prinsipnya adalah fitur linking atau hyperlink itu tadi. Kemudian ini saya belum masuk ke websitenya ya, sengaja sih biar yang ini katam dulu. Nah, kemudian ini sih sekedar tips aja ya. Semua tadi itu sebenarnya kalau kita lihat di Canva-nya, itu kan alamatnya bisa macam-macam. Nah, itu kita short link di menggunakan SID atau ada yang taunya Bitly mungkin ya. Menggunakan Bitly, tapi saya menggunakan SID. Tapi ini bukan yang ini ya, bukan yang utama di sini. Nah, terus sekarang bikin websitenya gimana nih? Jadi website itu kan biasanya kita membuatnya itu dengan format untuk laptop ya, untuk browser ya. Nah, kita bisa membuat di awal itu create new Canva. Saya berasumsi di sini disclaimer juga, di sini semua sudah setidaknya sudah basic Canva-nya sudah ada ya. Jadi artinya sudah banyak yang tahu gimana cara memulai sebuah desain. Nah, ini kita bisa searching website. Misal kita searching new website. Atau kita juga bisa langsung mulai di sini dan mencari format website. Nih, yang penting adalah format website dulu yang kita peroleh. Habis itu kita bisa cari template yang kita mau. Misal, nih kita perhatikan ya, beberapa website itu punya beberapa halaman. Jadi ada yang ini kita bisa lihat ya, ada yang sampai 6 halaman, ada yang 5 halaman, dan itu kita bisa pilih. Jadi misal kita pilih ini sebagai template-nya. Nah, biasanya kita bisa buka lagi, akan ada beberapa halaman yang template itu sediakan. Misal seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita bisa desain. Prinsipnya semua bisa didesain di website yang kita mau. Bentar, ini saya ketutupan dengan ininya sendiri, tunggu ya. Oke. Ketutupan sama Zoom-nya. Nah, kita add page di sini. Nah, bedanya dengan program dengan apa namanya desain-desain template yang lain di Canva, itu kalau di website ini seperti nyambung gitu loh. Karena ini kan nanti untuk menunjukkan di penampakannya juga di website. Cuman ini sebenarnya bisa kita atur. Jadi mau seberapa panjang satu halaman yang kita mau, itu kita bisa atur di sini. Bisa atur seperti ini. Oke.
Anggaplah kita ambil seperti ini. Nah, saya nggak akan mengajarin desain ya untuk kali ini karena kembali lagi basicnya teman-teman udah pada bisa desain. Terus dan juga kalau untuk pembuatan websitenya langsung sebenarnya preferensi tiap orang kan bisa berbeda-beda ya. Seperti yang tadi misal punya saya, itu saya lebih prefer untuk punya menu di atasnya sehingga ketika kita scroll ke bawah, mau scroll ke bawah sampai manapun, selalu bisa untuk kembali lagi ke bagian home di sini. Atau shop itu bisa kita masukkan misal langsung ngelink ke katalog produk yang tadi saya udah bikin di halaman lain di desain yang lain kayak gitu. Jadi itu kembali ke preferensinya masing-masing. Kita lanjut. Nah, kemudian setelah kita masuk ke sini ke desain ini, kita bisa aja menggunakan beberapa template sekaligus. Kita bisa ganti. Terus saya mau kasih tips nih sekalian ya, mau kasih tips tambahan. Kalau teman-teman itu pengguna Canva Pro, di Canva Pro itu ada yang namanya brand kit. Brand kit itu adalah setelan atau settingan yang kita tentukan font sama warna yang kita mau. Misal kalau di brand kit saya itu, saya menentukan ada 2 setting warna, warna yang pastel dan warna yang bold. Nah, ini kita bisa mengubah template ini sesuai dengan warna yang saya mau. Misal kali ini saya akan ubah jadi settingan yang sweater love. Dan dia langsung berubah menjadi warna settingan set warna yang saya mau itu tadi. Saya klik. Jadi langsung bisa beda kan, nggak persis plek sama dengan template. Dan ini juga berlaku untuk brand kit font jenis font yang kita mau. Tapi anggaplah kita mau seperti aslinya tadi ya. Oke. Terus ini kita bisa masuk, ini tips ya. Sebelum kita benar-benar untuk mengisi apapun yang ada di dalam website ini, saya sih menyarankan kita go through dulu semua halaman. Kita udah punya konsep dulu, halaman apa aja sih yang saya mau ada di website itu gitu. Dari halaman awal, kemudian selanjutnya, nah itu kita setting dulu konsep besarnya sebelum kita benar-benar mengisi apa saja yang ada di dalamnya. Dan kembali lagi karena Canva ini sifatnya sebenarnya seperti ya simple website gitulah, jadi kita nggak perlu untuk memasukkan berparagraf-paragraf keterangan atau deskripsi gitu, karena itu tidak eye catching gitu ya. Nah, sekarang setelah ini selesai, kita anggap kita sudah selesai desain, kemudian kita mau menambahkan, tunggu, ini saya tambahin tadi desain di template-nya itu, misal connect with us-nya ini ya. Nah, ini bisa kan kita ganti sebagai template-nya. Instagram, for example. Kemudian kita masukkan logo Instagram di sini. Dan kita, mungkin ini kita ungroup dulu. Kontak us di sini. Nah, kemudian ada apa? Facebook. Ini Facebook. Nah, kalau udah kita mau masukkan icon ini, kita bisa membuat icon ini langsung linking seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi caranya hanya dengan klik icon atau area yang ingin kita masukkan linknya, kemudian kita klik link atau hyperlink ini ya. Dan kita bisa langsung masuk, kopas dulu alamat profil Instagram teman-teman, jadi tahu alamatnya. Tapi kalau biasanya kalau Instagram itu misal .com dan username, _ username, misal Mayalia Oil. Maka nanti dia akan masuk ke link itu, kita bisa ngetes di sini ya, go to link. Keluar nggak Instagramnya?
Nah, keluar berarti linknya benar gitu. Itu cara untuk ngetesnya. Terus kita juga bisa menggunakan tulisan biasa. Misal saya nggak mau pakai icon, tapi saya maunya langsung Instagram. Instagram Maya Lia Oil. Contoh ya, di sini. Nah, ini saya mau konekkan ke situ. Nah, caranya ini tinggal di link lagi dengan hal yang sama seperti tadi. Oke. Terus jelek banget nih ada garis bawahnya. As simple as dihilangkan saja garis bawahnya. Sesuai selera. Mau dikasih warna yang berbeda bisa, mau font yang lain juga boleh. Nah, ada satu tips kalau misal mau ditambahkan shape biar lucu gitu ya. Di sini kita masuk. Biar kelihatan lebih eye catching. Misal kita tambahkan shape ini seperti ini. Oke. Nah, ini kita remove dulu, anggap aja tadi belum dikasih ininya, linknya. Nah, kita masukin shape ini ke sini, tapi kita pengennya semua yang kemudian mengklik Instagram ini dimanapun, baik di kotaknya maupun di fontnya, itu bisa langsung masuk link ke Instagram kita langsung gitu. Caranya kita grouping dulu. Kita grouping dulu Instagram dan kotaknya ini. Instagram dan kotaknya ini kita grup. Kalau sudah ini grouping, kita klik yang bagian grup ini di sini. Mungkin semoga kelihatan ya, soalnya kalau mungkin pakai handphone agak kecil ya. Nah, setelah kita grouping, baru kita masukkan linknya. Instagram.com Maya Lia Oil. As simple as that. Boleh loh sambil chatting, ada yang udah sering pakai ini nggak sih gitu kan. Nanti saya belum sempat baca chattingnya ya, sambil satu-satu. Nah, udah kan? Itu yang paling sederhana tentang linking. Dan nggak ada yang ribet sih sebenarnya, semua sederhana sih. Nah, sekarang kalau misal kita mau membuat ini, yang tadi seperti menu yang saya bilang, ini ada halaman tentang desain, gardening, traveling gitu misal ya. Kemudian saya ingin membuat ketika orang klik di sini, dimanapun itu, dia akan masuk di halaman ini misal. Nah, sama yang tadi sudah saya singgung sebenarnya. Kita grouping dulu ini semuanya, grup, kemudian kita link ke halaman yang kita mau. Misal halaman Misal halaman 3. Kalau udah di grouping, nanti akan bisa langsung masuk ke situ. Kita tes. Halaman 3. Go to page. Oke, udah bisa. Gampang banget kan sebenarnya? Jadi bikin website itu semudah itu, semudah teman-teman ngedesain biasa, tapi kali ini yang berbeda adalah kita ambil template-nya yang tadi saya coba tadi, template-nya langsung cari website. Kenapa? Ada 2 hal yang paling signifikan nih sepengalaman saya yang bisa bikin berbeda. 1, kita tes di sini. Preview. Di preview itu dia akan bisa melihat di laptop. Kita juga bisa langsung cek bagaimana previewnya nanti di iPad, atau bagaimana previewnya nanti di handphone. Ada beberapa, ini mungkin kesederhanaannya Canva ya, ada beberapa yang mungkin nanti akan sedikit berantakan lah. Nah, kalau kita udah preview dulu, kita bisa antisipasi keberantakan itu karena berbeda device itu langsung diedit aja. Tadi ternyata ini jadi nggak enak nih bacanya, konteks asnya kurang ke tengah misal. Kayak gitu. Itu satu yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat desain dengan template website tadi, sehingga yang tadi saya bilang, ini kita bisa atur lebar kecilnya suatu halaman. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah kadang-kadang kita punya banner,
banner yang panjang itu, yang bisa bikin kita kayak call to action lah, atau iklan kita sendiri ya. Nah itu kita bisa pakai dengan banner itu gitu. Oke, terus caranya sekarang gimana? Anggap desain ini udah selesai nih, ya kan? Desain ini udah selesai. Misal kayak ini saya bikin, ini semua saya bikin benar-benar dari apa namanya, template kosong ya. Maksudnya tanpa template ini malah. Tapi nggak ada masalah sih pakai template, tinggal diganti warna-warna yang tadi itu. Nah sekarang kalau udah, ini saya mau tes dulu. Kita lihat previewnya ada problem nggak? Ada problem nggak? Kemudian kalau misal ternyata aman di semuanya, kan kayak gitu aman, terus ini udah oke, nggak ada yang geser kanan kiri, kita udah siap nih untuk mempublish website ini. Caranya gimana? Kita publish, ada 3 pilihan di Canva, itu adalah free domain, kemudian kita purchase a new domain, sama existing domain. Yang free domain itu tidak harus Canva Pro. Semua Canva itu bisa menggunakan free domain. Free domain itu nanti masuknya itu belakangnya itu selalu ada My Canva Site alamatnya. Tapi kan kita bisa ubah dengan SID atau bit.ly sebenarnya. Kemudian kalau tiap user itu bisa memiliki 5 alamat yang free domain. Artinya teman-teman bisa membuat 5 website dengan Canva tanpa Canva free. Tapi kita juga bisa membeli new domain. Misal saya cuma pengennya nggak usah pakai belakangnya nggak ada My Canva Site gitu, biar nggak kelihatan dari Canva banget nih, gratisan gitu kan, biar lebih profesional misal. Nah itu bisa kita purchase a new domain, tapi ini hanya bisa di Canva Pro. Atau teman-teman udah punya domain sendiri di website, which is ini lebih ke pro ya, lebih ke profesional ya. Nah itu bisa aja minta yang programmer websitenya untuk menggunakan desain sendiri. Tapi yang jadi target saya malam ini adalah kita menggunakan free domain. Oke, setelah kita klik free domain, maka kita continue. Nah, di sini kita bisa ini nih URL yang dibuatkan oleh Canva yang kita bisa sebenarnya ganti. Misal gitu. Kemudian set description ini juga bisa, dan kita juga bisa memilih apakah website kita ini disembunyikan dari pencarian di search engine atau tidak. Kemudian udah kita tinggal publish. Yang menarik, setelah ini dipublish, dia akan seperti ini. Tidak bisa kebaca ya kata-katanya. Kalau misal if you continue editing this design, you'll need to publish it again to update your website. Jadi, setiap kita melakukan pengubahan desain, mengedit desain, tentang saya yang ternyata ada typo atau ada yang berubah nih datanya, itu kita bisa langsung edit desain, dan kita hanya perlu publish lagi, tapi tanpa menyeting ulang yang tadi sudah disetting di awal, dan yang lebih menyenangkan adalah tanpa mengganti alamat websitenya. Jadi alamat websitenya itu tetap sama, yang udah disebarluaskan alamat website itu tetap hidup. Gitu. Itu yang menyenangkan. Tinggal kita publish, kita ubah isinya anytime, sehari mau 5 kali, mau 10 kali, nggak ada masalah. Diedit aja dalamnya, kemudian nanti tinggal dipublish lagi. Terus kita kembali ke setelah kita publish desain, kita masuk ke setelah kita publish desain, mana sih? Sebentar. Nah, ini dia. Kita tadi kayaknya ada pertanyaan ya. Saya mau baca chattingan sebentar dulu. Ya, jadi kalau di PDF itu file-file atau desain-desain yang banyak fotonya pasti akan besar filenya, dan itu kadang-kadang lama-lama kan bikin penuh nggak sih teman-teman, ngerasa nggak sih grupnya itu penuh dengan PDF gitu. Ini sih bisa jadi solusi biar kita nggak kehabisan storage. Kemudian ya pengen langsung pegang laptop nih,
Ya emang paling enak langsung praktek ya. Terus harus Canva Premium kah? Bikin website nggak harus Canva Premium. Canva Free itu sudah bisa bikin website. Sudah bisa pakai fitur itu. Tapi tadi kalau kita mau bikin site yang premium, baru kita harus pakai Canva Premium yang berbayar tadi, yang domainnya spesial gitu ya. Tapi fitur-fitur di dalamnya ada banyak juga sih sebenarnya yang premium. Dan memang saya sih ya merasakan pernah pakai Canva Free itu keterbatasannya luar biasa karena banyak elemen-elemen di dalam website, di dalam Canva itu yang tidak bisa digunakan karena harus berbayar. Daripada kita bayar satu persatu elemennya, itu kan mendingan kita pakai yang pro aja sekalian, premium. Canva Pro itu kalau teman-teman belum tahu, itu sebenarnya bisa menggunakan Canva Pro untuk tim. Jadi satu tim isinya 5 orang itu bisa menggunakan fitur yang sama tanpa, jadi yang 1 tahun biayanya berapa itu dibagi berlima gitu. Terus free template yang BioLink banyak. Jadi kalau tadi kan saya contohkan searchingnya pakai website. Kalau mau pakai BioLink itu sebenarnya mau mencontohkan seperti yang ini nih, yang BioLink itu yang kayak yang ini ya, yang Mayalia Studio ini yang biasanya ada di website di Instagram gitu kan. Nah, ini banyak banget free template-nya. Ketik aja BioLink, searching template-nya di BioLink gitu. Nanti akan keluar berbagai jenis template yang tinggal kita ubah-ubah sendiri. Berbayar atau enggak tadi ya, websitenya nggak berbayar, BioLink-nya juga nggak berbayar, nggak harus Canva Pro. Kemudian, nah kalau mau link ke WA, tahu alamat link WA-nya apa ya? Ya ini udah dibantu jawab sama Mbak Emi nih, bisa pakai WA.me kemudian 62 dan nomornya. Misal 0817 gitu. Nah, itu kliknya 62817 sekian. Tapi pernah nggak teman-teman ada nggak yang pernah ikut kelas saya, mungkin kelas yang dia langsung, nah jadi di WA link ini sebenarnya nggak masuk di materi ya, tapi tambahkan. Kita bisa menambahkan custom message. Misal, hai saya mau ikut kelas Canva-nya dong. Kita masukkan nomor handphone kita di sini, terus nanti kita tinggal generate. Artinya, setiap orang yang ngeklik WA itu, kita akan terima message-nya itu, hai saya mau ikut kelas Canva dong gitu. Kita bisa juga langsung minta dia untuk nama saya, domisili misal. Jadi kita bisa langsung membuat message seperti itu untuk masuk ke kita gitu. Nanti kalau udah, ini belum diisi linknya. Oke, nah ini link ini bisa copy linknya, kemudian kita bisa berpindah ke Bitly atau SID. Sebentar ya. Oke, kita bisa masuk ke Bitly atau SID. Mana sih tutupnya? Sebentar ya. Ini soalnya laptop saya banyak ininya, halaman Windows-nya. Jadi nggak kelihatan. Oh ini. Oke, kita bisa masuk ke tadi ya, alamat ini kan sudah kita kopas, kemudian kita masuk ke sini, kita klik, kita masukkan alamat itu, dikopaskan di sini, kita kemudian short it. Kalau kita udah short it, kita akan dapat. Nah, ini kita bisa ganti. Kalau teman-teman udah sign up di SID, sign up berdaftar free ya, itu teman-teman bisa ganti ini jadi apapun. Kelas Canva misal. Kelas Canva 1.
Misal kayak gitu. Selama link itu belum dipakai orang lain gitu. Tapi kalau teman-teman nggak sign up atau nggak punya user di sini, maka yang bisa cuman pakai tadi short link yang di setting oleh si SID-nya itu. Sebentar, ada yang bocor ya. Tunggu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sementara itu selesai di website tadi. Nah, yang ini BioLink ya. Ini BioLink. Kemudian ini yang websitenya. Masih. Oke, jadi ini tadi kembali lagi. Jadi setiap kali kita mengedit desain, kita udah bisa langsung publish lagi. Jadi kalau kita menemukan ada yang kesalahan atau apa gitu, kita bisa langsung edit desainnya itu. Nggak ada masalah gitu kan. Kemudian materi kita apa lagi sih? Ada satu tambahan tips sama trik ya, yang mungkin teman-teman belum tahu, nggak tahu nih udah tahu atau belum. Nah, tadi ya saya sambung dulu. BioLink tadi biasa dipakai di sini nih teman-teman. Jadi kalau kita punya profil Instagram, ini profil Instagram seperti ini kan di sini ada website kita yang kita bisa masukkan edit profile, kemudian kita bisa masukkan website. Nah, disinilah teman-teman masukin link yang tadi sudah dibuat gitu. Caranya gimana? Tadi kan baru masuk ke caranya. Ini kita bicara yang BioLink ya. Kita bicara yang BioLink. Misal nih saya kasih contoh desain. Saya kasih contoh misal desain apa ya? Desain ini yang promo flyer ini. Saya pengen desain ini nih di shortcut pakai SID tadi, caranya gimana? Caranya itu sesimpel share link. Apapun bisa. Kita bisa ubah jadi website seperti ini. Mau presentation, scrolling, classic navigation. Jadi cara ininya ya, cara penampakannya di website kalau nanti udah publish. Atau kita bisa present langsung kita seperti ini saya presentasikan, atau as simple as share link. Jadi kita cuma butuh untuk melihat, jangan pakai yang template link ya. Template link itu artinya, kecuali memang mau seperti itu. Template link artinya saya mau bagikan template ini kepada seluruh member saya agar bisa diotak-atik tanpa harus mengubah desain saya. Jadi saya ngasih template-nya aja gitu. Nah, itu boleh pakai ini. Tapi kalau kita hanya ingin orang lain melihat tanpa membaca, tanpa mengubah, itu kita gunakan ini. Ini kita copy dulu. Setelah itu kita copy, pada prinsipnya kita udah bisa langsung buka link tadi itu di browser apapun. Jadi kalau teman-teman nggak pengen di short link kan, pakai Bitly atau SID, ya udah pakai link yang panjang dari Canva itu tadi. Tapi kalau kita mau di short link kan, link tadi itu tinggal kita kopas ke sini, shorted. Oke. Maka kita bisa langsung dapat short link-nya itu, kemudian kita bisa ubah kembali lagi, ubah short link-nya itu. Gampang kan? Sesimpel itu kan? Jadi dan itu yang tadi saya bilang, mau diubah apapun itu tetap bisa diubah, dilihat di perubahannya di link yang baru, di link yang sama, tapi butuh waktu biasanya. Akan ada beberapa saat sebelum dia benar-benar berubah isinya. Tapi nggak lama kok, paling cuma beberapa menit. Oke. Kemudian ada tambahan juga. Jadi ini tadi ya, edit profile, kita masukkan link yang udah kita short link tadi. Mau langsung bikin katalog produk, mau langsung masuk ke tentang saya misal, mau apapun silahkan. Kita bikin dulu desainnya di Canva, kita copy linknya, kemudian kita short link, kemudian kita embed atau kita tambahkan di Instagram. Kemudian
ini tadi sudah saya jelaskan. Ini, oke. Nah, ada satu nih, ini tips aja sih. Teman-teman tahu nggak sih, saya sih memperhatikan beberapa teman yang bikin, ini masih seputaran link. Beberapa teman yang bikin link di Instagram Story, sekarang itu kan tidak harus berapa ya, 10.000 untuk bisa bikin link ya. Kita cukup pakai stiker untuk bikin link di Instagram Story. Tapi yang teman-teman banyak masih lakukan adalah ketika bikin story, itu hanya berhenti sampai sini. Misal URL-nya kita tulis, tapi teman-teman tidak melakukan customize sticker text. Jadi nanti yang keluar stikernya itu SID aja gitu. Padahal ini kita bisa customize sticker text itu dengan apapun. Mau ditulis, mau daftar misal. Nanti penampakannya akan seperti ini. Nah, ini akan jadi linknya mau daftar. Jadi jangan hanya sekedar SID-nya atau URL-nya. Nanti akan keluarnya cuman www titik atau SID titik gitu. Tapi mendingan kita customize stiker linknya itu tadi sehingga lebih kelihatan lebih profesional. Tambahan lagi, saya emang semoga tidak terlalu lama ya. Tambahan sedikit lagi. Ada juga saya melihat teman-teman itu kalau mau bikin Instagram post captionnya itu menggunakan titik. Kalau yang udah pernah ikut kelas saya sebenarnya ini pernah disampaikan. Jadi titik misal kata-kata hari ini lagi ngapain, terus kita mau enter kan, tapi kita menggunakan titik karena kita mau ngasih space kan. Padahal sebenarnya kita bisa menggunakan vlog. Bisa cari di iOS, bisa cari di Android, bisa juga buka di browser kalau pakai komputer. Vlog app. Nah, di sini kita bisa langsung ketik, kita enter di sini seberapapun, nanti di Instagram itu kita nggak perlu nambahin titik seperti ini. Mungkin ada yang ngeh nggak dengan ini. Karena it looks not so professional gitu. Dan kita bisa membuat ini mau di spasi sampai berapapun di Instagram tetap akan seperti ini. Kemudian kita copy di sini, baru kita paste di Instagramnya itu. Saya biasanya sih di apa namanya di handphone ya untuk melakukan ini. Kemudian keuntungan yang kedua kalau kita pakai vlog itu di sini kan ada batas kata-kata. Di bagian bawah ini ada batas kata-kata. Nah, itu kita bisa atur ini 0 sampai 2.200. Usahakan 100 kata pertama itu pancing. Apa sih menarik karena biasanya itu yang akan muncul 100 karakter pertama ya, yang akan muncul di 2 halaman postingan Instagram. Habis itu kita harus klik more untuk tahu lengkapnya. Nah, ini dengan adanya vlog ini kita bisa ngatur itu gitu. Kemudian kita juga ngatur berapa banyak hashtag yang bisa kita masukkan. Kenapa? Karena more than 30 hashtag konon katanya tidak efektif di Instagram. Terus jangan copy manual, tapi kita harus klik copy and convert ini. Karena kalau copy manual, dia nggak akan kebaca di Instagram, nanti jatuhnya rusak lagi gitu. Ini wajib ya. Ini sederhana tapi menyenangkan. Kemudian tips yang kedua, nanti kalau bikin Instagram, bikin website atau apapun itu, terus kita mau masukin YouTube atau channel apapun atau Google Map atau apapun, tapi kita mau masukinnya otomatis langsung kayak gini nih. Jadi bisa kebaca. Itu gimana sih caranya? Jadi bisa langsung ke situnya gitu kan? Itu caranya pakai ini. Misal kita mau masukin di sini, ini jadi kita bisa masukkan video, tapi akan lebih bagus kita memasukkan menggunakan embedded. Sebentar, kita masuk ke ini. Jadi masuk ke more, atau kalau di sini juga ada ya, more. Nah, ini kita pilih aja YouTube. Kayak gini kan. Misal YouTube. Ini bisa contohnya ada, tapi kita bisa tinggal langsung masukkan sebentar.
Jadi nih. Nah, ini kita bisa langsung masukkan di embedded sini. More, kemudian masuk ke apapun, itu kita kopas aja linknya si YouTube ini. Nih, embed ini. Nih ya, tadi kembali lagi. More, ini yang tadi saya cari. Embedded. Nih, embeds ini kita bisa masukkan apapun. Nah, kalau kita mau masukin spesifik YouTube tertentu, ya udah kita kopas aja linknya YouTube itu, kemudian kita kopas di sini, dan nanti dia akan langsung jadi seperti ini. Contohnya, kalau ini contoh, nah ini punyanya Canva ya, langsung kayak gitu. Oke, sesimpel itu. Dan ini sangat cakep nanti kalau teman-teman masukkan ini ke Instagram. Atau mungkin mau masukin Google Map. Kalau mau masukin Google Map, itu tinggal kopas aja alamat titik map-nya itu, masukin ke sini, dia nanti akan otomatis membaca itu sebagai Google Map. Gitu. Oke, kayaknya apa namanya? Kayaknya sih materinya hanya itu saja. Semoga sih apa namanya? Semoga sih bisa bermanfaat. Tapi kalau mau ada yang bertanya, mau langsung tanya, buka mic juga boleh ya. Ini saya kasih kesempatan dulu untuk bertanya. Tapi kembali lagi masalah Canva Pro dan tidak Pro itu apa namanya? Kalau misal teman-teman itu banyak melakukan desain konten, saya sih apa namanya menganjurkan itu menggunakan Pro karena akan banyak banget fitur-fitur yang bisa digunakan. Dan Canva Pro itu tadi kembali lagi, Canva Pro itu sebenarnya nggak mahal. Satu orang itu dalam setahun bisa hanya sekitar 145.000 saja sebenarnya. Caranya dengan kita cari tim 5 orang. Tapi sebenarnya gini, kebetulan memang, oh ya ini ada pertanyaan, kita bisa masukin musik di web kita, bisa. Bahkan di web tadi itu kalau kita mau masukin background video, kita ambil video yang udah jadi file ya, atau kita ambil video yang ada di Canva, terus kita kita masukkan, kita insert ke salah satu halaman di website, dan kita bisa juga menggunakan video itu sebagai background. Baru nanti ada tulisan apa gitu. Itu juga bisa. Video itu juga bisa jadi musik juga gitu. Kayak gitu. Nah, sebentar. Oke. Oke, jadi kalau video itu dia memang banyak yang langsung. Jadi video itu ada 2 macam masukinnya. Bisa menggunakan YouTube kalau memang biasanya kan panjang gitu kan, dan kita mau dia tuh membuka misal kelas YouTube-nya, kelas yang ada di YouTube gitu, atau hanya untuk menunjukkan kamu bisa loh subscribe ke YouTube ini. Nah, itu kita bisa pakai embed tadi. Tapi kalau videonya itu hanya berupa kayak background hanya untuk mempercantik website kita, nah kita bisa langsung insert aja di Canva-nya gitu. Sebentar. Sebentar, saya akan share screen lagi. Canva. Oke. Jadi kita kalau mau nambahkan audio, kita balik lagi ke more. Jadi kayaknya teman-teman masih banyak nih yang belum
maksimal menggunakan titik 3 di bawah ini yang more ini. Nah, di sini kita bisa nambahin audio, video maupun background yang lainnya juga gitu. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini audionya. Biar kayak yang kawinan-kawinan itu ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini kan nanti bisa sambil mengiringi apa sih yang undangan atau apapun itu gitu kan. Sorry kok jadi berisik. Oke, intinya seperti itu. Oke, nah ini sebenarnya jadi saya sama Mas admin CNS ini sebenarnya memang kita sering sharing tentang Canva. Kita juga pernah buka kelas basic untuk Canva. Tapi asumsi saya yang di sini semuanya sudah ini ya, sudah masuk basicnya. Dan kita sebenarnya ada semacam WA group untuk ngomongin tips and trick tentang Canva ini. Termasuk kalau nanti teman-teman juga mau apply Canva Pro gitu ya, kan itu yang paling efisien kan memang harus 5 orang. Nah, itu juga bisa kita saling carikan partnerannya di di grup itu tadi. Mungkin bisa di-share di ini ya, bisa di-share di kolom chatnya kalau ada yang mau masuk ke grup. Oke. Terus ada yang terakhir, ada yang mau punya hadiah nggak? Ada yang pengen dapat hadiah nggak nih? Jadi karena mau dong. Mau ya, kirain nggak ada yang mau. Banget. Kan nggak seru ya kalau kita Zoom gini terus nggak dapat hadiah gitu kan. Nah, kalau ada yang mau dapat hadiah, sebentar. Oke, jadi caranya gampang. Ini ada coba bisa manjat ke chattingan. Jadi sambil tanya jawab tadi kan bisa isi kuesioner. Kuesionernya gampang banget, silahkan diisi. Nanti nama-nama yang isi kuesioner itu akan kita masukkan ke dalam spin-off wheel, terus kita akan undi untuk dapat hadiah malam ini. Ini sudah diulang lagi ya sama Mas Miminnya itu. Nah, silahkan sekarang hitung karena cepat banget, maksudnya pertanyaannya nggak banyak. Saya kasih waktu sekitar pokoknya 20-15 ya. Semoga nggak kelamaan. Sambil kalau ada pertanyaan lain. Kalau mau ada yang tanya, boleh raise hand tentang ini. Nah, Kak mau tanya dong, apakah website yang kita buat tadi bisa terindeks oleh Google ya? Bagaimana? Ini kita udah bicara search engine optimization ya. Saya sih nggak terlalu expert di SEO-nya sebenarnya, tapi bahwa itu bisa masuk ke indeksnya Google, search engine-nya, itu ada pilihan yang tadi saya tunjukin. Jadi kalau misal kita kliknya di sini, hide my site from search engine, ya dia nggak akan muncul di situ. Tapi kalau misal kita nggak klik ini, berarti dia akan muncul di your website will not be discoverable on search engine such as Google kalau kita maunya di hide. Jadi artinya kalau kita nggak hide itu akan muncul. Tapi masalah bahwa bagaimana orang bisa nama atau website kita itu paling atas, nah itu udah masalah ininya ya, apa namanya, optimization kita di search engine-nya itu ada ilmunya sendiri lagi sih sebenarnya gitu. Oke, ayo sambil diisi ya, nanti kita akan undi, akan dapat oil dari Mayalia Oil, terus apa lagi ya, oil aja sih tapi 3 macam oil gitu. Saya nggak bawa contoh oilnya, yang jelas satu lavender,
Terus ada apa lagi ya? Saya lupa. Oke, ada pertanyaan lagi. Jadi teman-teman kalau mau silahkan gabung di grupnya. Belum di-share ya? Sebentar. Belum di-share nama grupnya. Sebentar, mau di-share nanti. Nah, silahkan gabung ke grup itu. Emang grupnya masih baru karena biasanya kita hanya via Zoom aja sih. Nah, kalau misal mau ikut grupnya, nanti kita akan berkala rutin untuk Zoom. Kita juga akan update beberapa tips atau trik Canva yang lainnya yang sebenarnya nampak sederhana tapi kadang-kadang kita nggak pernah pakai, itu satu. Terus yang kedua, Canva itu kan masih baru ya, jadi bukan baru, artinya Canva itu masih sangat berkembang dan dia itu sangat responsif dengan kebutuhan para konten kreatornya. Jadi akan selalu ada hal-hal yang baru di Canva. Nah, kita juga pengen update itu ke teman-teman juga. Terus nanti kalau misal teman-teman mau pakai Canva Pro, kita bisa bantu di grup itu. Karena tadi saya udah bilang belum ya, Canva Pro itu jatuhnya tuh kayak cuman 145.000 setahun satu orang. Dan itu kayak apa sih, 2 kali Starbucks ya, 2 kali 3 kali Starbucks kan. Gitu, oke. Mbak Tika mungkin ada apa, mau menyampaikan sesuatu sambil kita nunggu 5 menit lagi nih ngisi kuesioner, terus kita akan undi kuesionernya. Mai, aku tambahin 2 hadiah lagi ya. Wow. Ada ini tote bag ya. Tote bag desainnya ada oil. Sama satu lagi, ini ya, pouch. Wow, mantap. Jadi ditambahin 2 hadiah lagi, total jadi kita 5 hadiah nih. Iya, 5 menang ya. Mantap. Keren Mai kelasnya. Aku aja juga baru tahu gitu banyak yang bisa dipelajarin dari Canva. Bahkan bikin web juga bisa sekompleks itu ya. Karena kan biasanya aku tahu kalau bikin web kompleks harus di domain, beli hosting sendiri. Nah itu kan juga belajarnya mesti detail. Sedangkan kalau di Canva kita tinggal klik-klik, pilih layout, pilih tema, pilih warna, ada brand kitnya juga kan. Bisa bisa sesuai yang kita mau. Ya. Terus dan pastinya lebih maksimal kalau kita pakai premium fiturnya ya dari Canva, kan jadi lebih maksimal. Jadi kita juga dengan dari kelas hari ini kita bisa belajar share konten online, share manfaat-manfaat oil online. Jadi customer atau teman-teman kita yang pengen tahu tinggal klik linknya, daripada mereka baca image banyak gitu ya, lihat image kan kalau klik link URL tuh lebih simpel ya. Lebih simpel, iya. Dan kontennya pun kita juga bisa selalu update ya. Yang serunya sih itu ya, linknya selalu sama, jadi nggak repot. Betul. Nge-share lagi. Iya, betul. Itu dia. Jadi sebenarnya misinya sederhana sih. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah gitu kan? Dan karena sekarang masa pandemi kan kita nggak zamannya kita ngasih flyer ini ya, fisik, meskipun ada beberapa kesempatan yang memang lebih cocok dengan flyer fisik pasti. Tapi dengan kita, jadi saya banyak menggunakan katalog online ini ketika japrian atau message WA-an dengan teman-teman. Ketika mereka nanya, kebetulan kan misal kita punya produk apa, kamu punya produknya apa aja sih, harganya berapa aja sih gitu. Saya menempatkan diri sebagai customer itu seneng kalau disuruh lihat-lihat katalog, baca-baca, oh ini harganya segini, segini, ini segini. Kadang-kadang ada rasa sungkan, aku nanya mulu nih gitu kan. Nah, dengan adanya short link seperti ini, itu kita bisa kayak cepat untuk memberikan informasi tanpa dan dia bisa baca sewaktu-waktu dia punya waktu gitu ya, baru nanti kita follow up lagi kayak gitu. Nah itu pintar-pintarnya kita aja sih bagaimana memanfaatkan, dan kita juga bisa lihat tipikal orangnya ya. Ada juga yang malah nggak suka dikasih link-link seperti itu, nggak apa-apa, kita bisa membaca karakter orangnya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan mana yang cocok gitu.
Semoga tadi ada banyak tips-tips ini ya yang kepake nanti setelah ini ya. Kalau mau mention saya nanti di story punya tips baru yang akhirnya dipakai dari kelas ini, boleh lo mention saya di Mayalia Oil ya. Senang banget yang namanya ngasih tahu kalau itu kepake kan, senang banget gitu kan. Nah, ini informasi tadi, kalau masih ada yang belum ngisi 1 menit lagi. 1 menit lagi nanti akan diatur namanya, yang sudah ngisi akan diundi. Terus kalau ada yang mau join ke grupnya, silahkan juga ya. Nanti kita akan share. Sengaja belum bikin grup Telegram karena masih maju mundur ya, mau Telegram atau WAG, sementara kita WAG dulu gitu. Oke, ada mungkin masih mau ada pertanyaan? Kita stop sharing dulu. Sebenarnya banyak banget fitur-fiturnya Canva. Jadi ketika kita bicara fitur Canva, Instagram, kemudian kita link ke Facebook dan bahkan TikTok, itu banyak banget yang bisa kita lakukan di situ gitu kan. Semua rata-rata akan membutuhkan bio link yang tadi disebut. Karena semua memberikan slot profil website, nah itu kita bisa ganti bio link, jadi nggak ada alasan lagi kita nggak punya website nih. Kita tinggal buat websitenya sendiri. Oke, aku mau tanya dulu sama masnya, udah belum? Oke, kita tutup ya kuesionernya sebentar. Kita akan isi dulu nama-namanya. Ada 5 hadiah, 3 hadiah oil dariku, dan 1 pouch, itu pouchnya eksekutif banget ya, pouch relax, dan satunya lagi tas shopping bag, dan itu didesain sendiri sama Mbak Tika. Oh ya, di Canva juga bisa desain-desain kayak gitu ya. Kita mau desain cover buku, mau desain pouch, mau desain apapun itu juga bisa. Kalau teman-teman pernah lihat Canva tapi gaya-gaya lukisan kayak watercolor gitu, nah itu juga bisa pakai Canva. Jadi Canva tuh udah kayak ilustrator bener ya Tika ya. Yang nggak bisa desain kayak aku, kalau Tika kan emang backgroundnya desain, nah yang nggak background desain kayak kita ini terbantu banget dengan adanya Canva. Sebenarnya dulu tuh aku mikir kalau sejak adanya Canva tuh kayak apa ya, desainer tuh jadi nggak kepake. Soalnya jadi gampang banget kan, maksudnya orang-orang gitu untuk desain jadi gampang. Bahkan aku pun juga jadi males gitu pakai Adobe gitu. Sekarang apa-apa lebih simple, lebih efisien pakai Canva. Dan kita pun juga bisa masukin grafik kita sendiri kan yang kita mau, atau animasi kita sendiri gitu. Ya, pokoknya praktis lah pakai Canva itu. Iya betul. Apalagi itu tadi ya, kalau Canva Pro itu yang paling terbantu banget tuh adanya brand kit. Jadi warna-warna yang kita gunakan untuk brand kita, yang misal kita punya Instagram A gitu, warna yang kita pakai di Instagram A itu konsisten terus gitu, karena kita pakai brand kit itu. Meskipun kita ngambil template dari orang lain, kita ngambil template dari manapun, tapi kita bisa selalu menerapkan dengan brand kit yang kita punya, termasuk dengan font yang kita punya. Seperti itu, dan itu menurutku sangat efisien banget. Lastly, terima kasih udah join. Mohon maaf kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa ketemu di episode Canva atau episode Zoom selanjutnya. Terima kasih Tika juga semuanya. Thank you Maya, thank you semua. Thank you. Thank you so much ya. Banyak Terima banget kasih Mbak Maya. Terima kasih Mbak Ice, Mbak Yesha. Oh, Mamika masih ada, Mamika. Makasih, Mamika. Thank you, Mbak Maya. Iya, makasih, Mam. Makasih, Mbak Maya. Thank you, Mbak Eva. Aku end ya. Makasih.